Selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersama-sama kembali ingin memuji membesarkan nama Tuhan. Terlebih lagi sebentar lagi kita akan memperingati kelahiran juru selamat kita Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini. Kita mau mengagungkan Tuhan, kita mau memuliakan Tuhan di atas segalanya. Kita angkat satu pujian, mulia sembah Raja mulia. Terima kasih. Haleluya. Mulia sembah Raja mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Agung kerajaannya, dari sorga datang untuk segenap umatnya. Mari sama-sama kita puji Tuhan, kita tinggikan Tuhan. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Sembah Raja mulia, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Mari kembali kita angkat pujian ini. Jemaat Tuhan, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, mulia sembah Raja mulia. Mulia sembah Raja mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Agung kerajaannya, dari sorga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh mulia sembah Raja mulia, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Mari sama-sama kita muliakan Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat
pujian hanya bagi Tuhan. Oh, kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Mari beri sorak-sorai buat Tuhan Allah kita semua. Pada pagi hari ini Tuhan, kami memuliakan Engkau di tempat yang maha tinggi. Engkaulah yang layak menerima segala pujian kami. Pada pagi hari ini kami ingin bersuka cita, kami ingin memuji membesarkan nama-Mu, karena kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan pada pagi hari ini. Dan sebentar lagi kami akan merayakan kelahiran Tuhan Yesus, kelahiran Juru Selamat kami yang sangat mengasihi kami semua. Terima kasih Tuhan, siaplah kami untuk memuji membesarkan nama-Mu. Kiranya Engkau bertahta di atas setiap pujian penyembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mulai ibadah kebaktian pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Kita mau mulai memuji membesarkan nama Tuhan. Kita sama-sama berhimpun, karena sebentar lagi kita akan merayakan kelahiran Tuhan Yesus di tengah-tengah kita. Kita angkat pujian. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Bernyanyilah kamu, tentara malaikat, turut bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Bernyanyilah kamu, tentara malaikat, turut bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji
sembah dan puji Dia Sang Raja. Puji Tuhan, kita masih mau memuji membesarkan nama Tuhan. Jemaat Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri, karena Dia, Tuhan Yesus, telah lahir untuk kita semua. Dia juru selamat kita. Kita angkat pujian ini, Dia lahir untuk kami. Haleluya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Sekali lagi, Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sekali lagi, Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia, Sang penebus juru selamat dunia, Sang penebus juru selamat dunia. Beri sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Dia Tuhan telah lahir untuk menyelamatkan kita semua. Puji Tuhan, jemaat Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. Kita kembali mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus, memperingati kelahiran Tuhan Yesus tengah-tengah kita semua. Seorang anak telah lahir untuk kita semua. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia,
Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari jemaat Tuhan, kembali saya undang kita semua bangkit berdiri. Kembali kita angkat pujian ini. Seorang anak telah lahir untuk kita semua. Dialah Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mau memilih dirimu sendiri untuk lahir ke dunia yang hina ini Tuhan, untuk menjadi korban, tebusan, menukar dirimu sendiri dengan manusia yang berdosa ini Tuhan. Sehingga pada saat ini kami masih boleh hidup, kami sudah tidak menjadi hamba dosa lagi. Kami telah mendapat jaminan kehidupan kekal ketika kami mau menaruh sepenuhnya kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Siaplah hati kami pada pagi hari ini untuk kembali mendengarkan firman-Mu, karena kami ingin mengasihi Engkau sama seperti Engkau mengasihi kami Tuhan. Melalui setiap tindakan kami, melalui setiap kerinduan hati kami untuk mendengarkan perkataan-Mu Tuhan, bahkan firman-Mu yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Urapi lidah bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, pakai dengan segenap kekuatan kuasa urapan daripada Roh Kudus. Siaplah kami mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Puji Tuhan, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dalam kitab Yesaya. Kitab Yesaya pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-5. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan membaca ayat ini bersama-sama. Kitab Yesaya pasal 9 ayatnya yang ke-5. Kita bangkit berdiri setelah hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Puji Tuhan, jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Ayat yang tadi kita baca merupakan salah satu nubuat yang disampaikan oleh salah seorang nabi dalam perjanjian lama, yaitu Nabi Yesaya. Setelah kejatuhan manusia yang pertama ke dalam dosa, setelah Adam dan Hawa menjadi manusia yang tidak taat di hadapan Tuhan, maka dari situ kita melihat Tuhan Allah sudah menyediakan sebuah rencana, sebuah rancangan karya penyelamatan untuk manusia.
Dan dalam masa perjanjian lama kita bisa melihat para nabi-nabi telah menubuatkan. Apa itu menubuatkan? Telah menyatakan sesuatu hal yang nantinya akan terjadi. Pesan ini merupakan pesan yang disampaikan oleh Tuhan, bukan mengada-ada. Telah banyak nabi yang menubuatkan bahwa seorang Mesias juru selamat akan lahir, akan datang ke dalam dunia untuk menyampaikan karya keselamatan yang telah Allah rencanakan. Dan pada pagi hari ini kita akan melihat ayat yang tadi telah kita baca. Nabi Yesaya menubuatkan bahwa seorang anak telah lahir untuk kita. Tentunya ayat ini ditujukan kepada pribadi Yesus Kristus. Namun pada saat itu nama Yesus Kristus belum dinyatakan. Yang sudah dinyatakan adalah gelarnya ya, yang tadi kita baca, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Walaupun namanya belum diketahui secara persis pada zaman itu, namun kita sudah melihat sudah ada kuasa, sudah ada otoritas yang penuh yang dinyatakan nantinya dalam pribadi Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, kita akan lihat yang pertama, gelar atau otoritas pertama yang tadi disampaikan oleh Nabi Yesaya, dikatakan bahwa Penasehat Ajaib. Mengapa dikatakan penasehat ajaib? Sebagai manusia yang hidup di dunia ini, kita tentunya tahu apa itu penasehat. Orang yang menyampaikan suatu pesan yang baik, menyampaikan arahan-arahan yang memiliki tujuan untuk menjadikan orang tersebut lebih baik. Namun di sini kita melihat juru selamat yang dinantikan, yaitu pribadi Tuhan Yesus. Dia tidak hanya sekedar penasehat biasa, namun dikatakan penasehat yang ajaib. Mengapa dikatakan penasehat yang ajaib? Apa yang ajaib? Apa yang berbeda? Apa yang tidak ada dalam pikiran kita? Yang dapat Tuhan lakukan melalui pribadi Tuhan Yesus. Coba kita buka Alkitab kita dalam kitab Yesaya pasal 55. Kita maju. Yesaya pasal 55. Ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-9. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kitab Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai 9. Demikian firman Tuhan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Ayat 9, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jemaat Tuhan, kita melihat di sini bahwa dikatakan jalan yang Tuhan sediakan, rancangan yang Tuhan sediakan untuk setiap kita, orang-orang yang percaya, yang beriman kepada Tuhan Yesus. Rancangannya jelas berbeda dari apa yang sekedar kita pikirkan. Jalan-jalan yang mungkin kita lihat dalam mata jasmani kita, dalam pemikiran kita sebagai manusia, tidak hanya sebatas itu yang dapat Tuhan lakukan. Namun dikatakan apa? Rancangan kita berbeda dengan rancangan Tuhan. Seperti tingginya langit dan bumi. Apakah jarak langit dan bumi itu dekat, jemaat Tuhan? Sangat jauh. Dan kita tidak dapat mencapai apa yang menjadi rencana Tuhan. Kita tidak dapat memikirkannya dengan pikiran kita. Karena pikiran kita manusia terbatas. Dan kita ingin melihat di sini, jemaat Tuhan, ketika ada orang yang menasihati kita, ya, nasihat yang kita terima daripada orang lain, mungkin itu merupakan sebuah nasihat yang baik. Mungkin itu merupakan sebuah solusi yang ia tawarkan berdasarkan pengalaman pribadinya, berdasarkan survei yang sudah dilakukan kepada kebanyakan orang. Namun kita melihat di sini, nasihat yang dia sampaikan itu sudah terbukti terjadi dalam
kehidupannya sendiri. Terjadi dalam kehidupan orang-orang yang lain. Sedangkan kepada kita, apakah ada kepastian bahwa nasihat itu berlaku untuk kita juga? Bahwa nasihat yang disampaikan manusia itu merupakan jalan keluar yang kita butuhkan. Apakah ada jaminannya? Tidak. Inilah mengapa dikatakan bahwa salah satu gelar daripada Tuhan Yesus adalah penasehat yang ajaib. Karena setiap perkataannya, setiap nasihat yang Tuhan Allah berikan untuk kehidupan kita, itu sudah jelas merupakan sebuah solusi yang terbaik. Yang tidak dapat kita capai, kita pikirkan. Kita tidak mampu. Dan sudah jelas rancangannya bukanlah rancangan kecelakaan. Amin. Coba kita buka satu ayat lagi. Dalam kitab Yeremia. Kitab Yeremia pasalnya yang ke-29. Kitab Yeremia pasal 29, saya akan bacakan ayatnya yang ke-11. Yeremia pasal 29 ayat ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Puji Tuhan. Inilah yang menjadi janji Tuhan. Ketika Tuhan telah menyatakan sesuatu dalam kehidupan kita, ya, dan pada saat ini mungkin kita tidak bisa melihat pribadi Tuhan Yesus dalam bentuk jasmani, seperti zaman perjanjian baru bersama murid-murid Tuhan Yesus. Namun kita melihat di sini, perkataan Tuhan Yesus semuanya sudah terdapat dalam Alkitab, dalam firman Tuhan. Seberapa dalam kita telah mendalami Alkitab ini, jemaat Tuhan, sehingga kita menerima apa yang menjadi pesan-pesan Tuhan, apa yang menjadi nasihat Tuhan dalam kehidupan kita. Apa pesan nasihat ajaib yang Tuhan sampaikan melalui Alkitab yang telah kita baca dan kita renungkan, jemaat Tuhan. Karena apa yang tadi telah dikatakan, bahwa nasihat, ajakan yang dilakukan, yang disampaikan oleh orang-orang bijak mungkin, orang-orang cerdas, semuanya terbatas, tidak ada jaminan kepastian. Namun kita melihat rencana Tuhan dan kita sejauh langit dari bumi. Dan di Yeremia ini dipertegas bahwa rancangan yang Tuhan sediakan adalah rancangan penuh damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, rancangan yang penuh harapan. Betapa ajaibnya Tuhan kita, amin. Dan kita mau melihat selanjutnya, Tuhan Yesus sebagai penasehat yang ajaib. Dia berbicara melalui firman-Nya. Dan juga kita melihat sebagai manusia yang terbatas, kita sangat memerlukan nasihat. Kita sangat memerlukan firman Tuhan. Karena apa yang kedua kita melihat di sini, sebagai manusia yang terbatas, kita ini memiliki pengetahuan yang terlalu sedikit, jemaat Tuhan. Ya. Dalam kitab Yesaya tadi dikatakan sejauh langit dari bumi. Kita tidak dapat mencapai apa yang menjadi tujuan Allah dengan pikiran kita. Kita tidak dapat mengerti dengan pikiran kita yang terbatas. Ya. Dan yang kedua kita lihat, mengapa dikatakan penasehat ajaib, jemaat Tuhan? Karena tadi sebagai manusia kita ini memiliki pengetahuan yang terlalu sedikit. Selain itu kita memiliki berbagai banyak hal yang kita tidak mengerti. Jadi terlalu sedikit yang kita ketahui, namun terlalu banyak yang tidak kita mengerti. Ya, dari hal sedikit yang mungkin kita lihat dengan mata jasmani kita, oh susah ya, oh terbatas ya, oh sepertinya tidak ada harapan. Kita terlalu sedikit memandang dengan pikiran jasmani kita, dengan pikiran manusia kita. Selain sedikit dan kita juga tidak mengerti.
Kita nggak tahu bahwa sebenarnya yang pertama tadi Tuhan telah merancangkan rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan harapan. Sehingga apa pentingnya kita mendengarkan nasihat, kita mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Sehingga apa? Dengan pikiran kita yang terbatas, mungkin seringkali kita melakukan kesalahan. Maka firman Tuhan itu kembali mengingatkan kita, jemaat Tuhan. Yang pertama, Allah telah menyediakan rancangan yang penuh damai sejahtera. Dan dalam menuju rancangan Tuhan, dalam kita menjalani kehidupan kita untuk mencapai sebuah pengharapan, sebuah rancangan yang besar yang telah Allah sediakan. Yang kedua, kita melihat Allah menuntun kita. Puji Tuhan. Allah menuntun kita melalui nasihatnya. Nasihat yang ajaib. Mengapa nasihat ini ajaib, jemaat Tuhan? Coba kita lihat dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. 2 Timotius pasal 3 ayatnya yang ke-16. Saya akan bacakan untuk kita semua. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jelas, yang menjadi manfaat firman Tuhan. Firman Tuhan mengajar kita, menyatakan kesalahan kita, karena kecenderungan kita manusia, dengan pikiran kita yang terbatas, yang mungkin kita hanya melihat membandingkan diri kita dengan orang lain, dengan orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Kenapa ya hidupnya lebih diberkati? Kenapa ya keluarganya lebih bahagia? Kita melihat firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, mengingatkan kita bahwa Tuhan punya rancangan yang penuh damai sejahtera, ada jaminan yang penuh harapan. Dan jika kita mungkin melenceng, kita telah melakukan hal yang salah, firman Tuhan ini, nasihat Allah ini menyatakan kesalahan kita, membuat kita sadar. Sehingga kita mau memperbaiki kelakuan kita, jemaat Tuhan. Amin. Terpuji nama Tuhan. Dan kita melihat di sini Tuhan Yesus sebagai penasehat yang ajaib, perkataannya melalui setiap firman Tuhan dalam Alkitab yang sering kita baca dan kita renungkan. Dia menyediakan rancangan penuh damai sejahtera. Kemudian dia pun membimbing kita, memimpin kita melalui setiap perkataannya. Walaupun Alkitab ini ditulis oleh banyak penulis, namun semuanya memiliki satu tujuan. Semuanya bersumber dari satu sumber, yaitu ilham Roh Kudus. Rohnya Yesus sendiri. Dan inilah yang memimpin kita pada hari-hari ini, jemaat Tuhan. Apa yang menjadi permasalahan kita pada saat ini? Firman Tuhan mengingatkan kita. Dalam hal yang kedua ini dikatakan bahwa terlalu sedikit yang kita ketahui, jemaat Tuhan. Jika kita menggunakan pikiran kita, jika kita menggunakan kekuatan kita, terlalu sedikit. Dan dari hal yang sedikit itu, banyak yang tidak kita mengerti. Banyak yang tidak kita pahami. Mengapa kehidupan kita susah? Mengapa kehidupan kita hari-hari ini mengalami kekeringan dalam hati kita? Kita akan mengerti ketika kita mendengarkan penasehat kita yang ajaib. Mendengarkan nasihat-nasihat perkataan Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, kita tidak akan mampu, kita akan bingung, kita akan uring-uringan jika hanya menggunakan pikiran kita yang terbatas ini. Karena akan banyak yang tidak kita mengerti. Dan kita melihat selanjutnya,
Setelah Allah menyediakan rancangan penuh damai sejahtera, Dia memimpin kita. Dan yang ketiga, coba kita lihat ayat Alkitab dalam Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-27. Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-27. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Puji Tuhan. Kalau kita mau melihat dari bahasa aslinya, di sini kata di tengah-tengah yang sebenarnya itu mengandung arti ada di dalam kita. Kristus ada di dalam kita. Dan dalam ayat lain dikatakan, kita berada di dalam Yesus dan Yesus ada dalam kita. Aku dalam kamu dan kamu dalam aku. Ini berarti apa? Sudah menyatu jemaat Tuhan. Ketika kita sudah menjadi orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, ketika kita sudah menjadi orang-orang Kristen yang berkomitmen untuk melakukan firman Tuhan, mendengarkan nasihat firman Tuhan, mengerti bahwa Tuhan telah menyediakan rancangan penuh damai sejahtera, dan kita memberikan diri kita untuk senantiasa dipimpin oleh firman Tuhan, maka kita sudah menyatu dengan Kristus sendiri. Kalau sudah menyatu berarti apa jemaat Tuhan? Apakah jika sudah bersatu masih terdapat perbedaan? Kehendak Tuhan dan kehendak manusia. Apakah masih terdapat perbedaan yang bertentangan? Tentunya tidak. Semuanya sudah menjadi satu tujuan, satu visi, satu kehendak. Kristus berada di dalam kita. Yang kedua, kita melihat tadi bahwa firman Tuhan, nasihat Tuhan yang ajaib telah memimpin kita, dan dalam perjalanan kehidupan kita jemaat Tuhan, mungkin kita masih melakukan kesalahan, kita dinasehati oleh firman Tuhan. Dan poin yang ketiga ini kita melihat bahwa Kristus ada di dalam kita, dan Kristus yang memberikan kita kekuatan. Amin. Puji Tuhan. Ketika kita diizinkan oleh Tuhan untuk menghadapi berbagai ujian yang mungkin berat, ataukah mungkin kita melakukan kesalahan sehingga kita harus menanggung sebuah konsekuensi yang sangat melemahkan kita. Namun di poin ketiga ini kita ingat, Kristus ada dalam kita. Kristus memberikan kita kekuatan. Selain itu apa tadi di kalimat yang terakhir dikatakan, Kolose pasal 1 ayat 27 tadi, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Kita sebagai manusia yang terbatas, yang pertama tadi, kalau kita tidak mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi rancangan Tuhan, bagaimana kita bisa dengan pasti menjalani kehidupan kita? Bagaimana kita bisa tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan sehingga kita memberikan diri kita untuk dipimpin? Namun ketika Kristus ada dalam diri kita, kita telah menyatu dengan kehendak Tuhan. Maka dikatakan tadi, itulah yang menjadi harapan kita. Itu yang menjadi pengharapan kita orang-orang percaya akan kemuliaan. Apa itu kemuliaan? Posisi kedudukan yang tinggi, yang tertinggi, yang sangat agung, yang sangat disanjung. Kemuliaan yang telah Tuhan sediakan, bahkan kemuliaan kekal yang akan kita terima jemaat Tuhan. Inilah yang kita telah pelajari pada pagi hari ini. Tuhan Yesus Kristus yang pada zaman perjanjian lama telah dinubuatkan akan kedatangannya. Dalam perjanjian baru, dia telah menyatakan dirinya sebagai pribadi Tuhan Yesus. Dan pada saat ini, kita tidak melihat pribadi Tuhan Yesus secara fisik. Namun kita bisa
mendengarkan nasihatnya. Nasihatnya yang ajaib, nasihatnya yang penuh dengan damai sejahtera, yang tidak dapat kita mengerti dengan pikiran kita. Pada pagi hari ini kita ingin lihat, walaupun mungkin kita tidak mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan. Mungkin Tuhan kita Tuhan yang tidak dapat kita mengerti, namun satu hal yang kita perlu tahu, bahwa Allah kita adalah Allah yang dapat dipercaya. Amin. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan, inilah yang menjadi renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama mau menyadari bahwa Tuhan telah merancangkan rancangan yang penuh damai sejahtera, dan dalam mencapai rancangan itu Tuhan pun yang memimpin kita semua. Selain memimpin, membimbing, mengajar, mendidik, Dia pun yang memberikan kita kekuatan sehingga kita memiliki pengharapan untuk mencapai setiap kemuliaan yang telah Tuhan sediakan. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Jemaat Tuhan, kita siapkan diri kita. Pada saat ini kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari kita siapkan perjamuan kita. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Menyanyi bagimu, memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri, kembali kita angkat pujian ini, sukacitaku penuh. Kita bangkit berdiri semua. Terima kasih Tuhan. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Menyari bagimu, memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus
ubah kehendakku, ku dijadikan baru. Bapa, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya setiap firman yang kami dengarkan boleh tertanam dalam hati kami, dan Roh Kudus yang mengingatkan kami selalu untuk menjadi pelaku firman-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan, kami ingin kembali memperingati, mengingat betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Ketika Tuhan di tempat yang maha tinggi, maha mulia, mau merendahkan diri turun ke dunia, disalibkan untuk menebus kami semua manusia yang berdosa. Kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu pada saat ini Tuhan. Persiapkanlah hati kami, pikiran kami, tubuh, jiwa, roh kami, untuk kami boleh mengerti, kami boleh mensyukuri setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Inilah tubuh Yesus yang telah dipecah-pecahkan di atas kayu salib, menebus setiap kehidupan kita manusia yang berdosa. Karena kasih-Nya yang begitu besar, yang tiada duanya dalam kehidupan kita semua. Kita akan makan bersekutu dengan tubuh Yesus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita makan. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Ini adalah darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib untuk menebus kita semua dari kehidupan lama, dari kutuk dosa. Karena kasih-Nya yang begitu besar dalam kehidupan kita semua, kita bersekutu, kita bersyukur, kita minum dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Oh, darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Terpujilah nama Tuhan di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan kalau kami masih boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami boleh menikmati setiap kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami.
Tuhan, inilah kehidupan kami yang berbeda dari hari kemarin. Kehidupan kami yang berbeda dari waktu yang dulu. Karena kami telah menjadi manusia yang baru. Kami telah menjadi ciptaan yang baru. Karena kami telah ditebus oleh Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami meminta ampun untuk setiap dosa kesalahan kami di hadapan Tuhan. Mungkin kami telah melanggar kekudusan yang Tuhan kehendaki. Mungkin kami telah melakukan pekerjaan-pekerjaan, kami telah melakukan hal-hal yang tidak Tuhan senangi. Kami meminta ampun Tuhan, pertolongan, pengampunan hanya kami dapatkan di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih, segala pujian syukur hanya kami naikkan ke hadapan Tuhan. Dan pada saat ini kami ingin berdoa untuk sidang jemaat GPD Bahtera, sidang jemaat milik Tuhan di Perumnas 1 Karawaci Tangerang ini Tuhan. Berdoa untuk Bapak dan Ibu Gembala yang telah Tuhan percayakan untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi pembimbing, untuk menjadi Tuhan pendidik jemaat Tuhan di tempat ini. Kiranya senantiasa Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan memberikan kekuatan untuk boleh melakukan segala sesuatunya, menerima visi yang murni daripada Tuhan, dan dalam pelaksanaannya pun sesuai dengan cara yang Tuhan kehendaki. Dan kami pun berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, berkati setiap rumah tangga yang ada, berkati setiap anak-anak dalam pendidikan mereka Tuhan, berkati setiap pemuda-pemudi dalam pekerjaan mereka, dimanapun jemaat Bahtera berada. Tuhan turut campur tangan, mendahului segala sesuatunya untuk merencanakan yang terbaik yang mungkin pada saat ini belum kami mengerti. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami pun berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang telah memberikan korban persembahan untuk mengutamakan Tuhan, memberikan yang terbaik, bukan yang sebagian, bukan yang sisa, tetapi yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan berkati, balas berlipat kali ganda. Jemaat Tuhan pun yang mengembalikan milik Tuhan, yang tidak mencuri apa yang menjadi milik Tuhan, Tuhan berkati, balas berlipat kali ganda. Jauhkan dari segala belalang pelahap, kerugian, malapetaka, setan, penyakit. Kami tolak semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan pun memberikan pengertian kepada setiap jemaat Tuhan yang belum mau memberi, yang belum mau Tuhan memberikan sepenuhnya apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, kekuatan daripada Roh Kudus, menyertai kita semua saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya dan telah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, ibadah sudah selesai. Jemaat Tuhan, mari kita menikmati hari yang telah Tuhan berikan dengan penuh ucapan syukur, dengan puji-pujian kepada Tuhan dalam melaksanakan setiap pekerjaan kita. Haleluya. Darahmu Yesus sucikan